Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang membahas materi sejarah kelas 12 bab 2. Pada materi upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dan negara Indonesia bagian pemberontakan APRA. Sebelum memulai pembahasan materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas 12A, saya Kaila Ageng Rizkina. Saya Risma Arianto. Saya Jihan Aprilia Sari. Saya Siliatu. Saya Nadia Tusafa. Dan saya Trinurjati. Kami akan menjelaskan beberapa materi yang telah disebutkan di awal video tadi. Adapun daftar isi materi yang akan kami sampaikan yaitu: pertama, memuat 5W plus 1H. Kedua, latar belakang. Ketiga, tujuan. Keempat, kegagalan APRA. Kelima, dampak. Keenam, kesimpulan. Apa itu APRA? APRA adalah gerakan militer yang dipimpin oleh Raymond Westerling setelah Indonesia merdeka. Gerakan ini menolak pembentukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan ingin mempertahankan tentara kolonial. Latar belakang munculnya APRA adalah keinginan golongan kolonialis Belanda untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan ekonomi di Indonesia. Mereka tidak ingin Republik Indonesia Serikat menjadi negara yang benar-benar berdaulat penuh. Tujuan pemberontakan APRA. Tujuan utama APRA adalah mempertahankan berdirinya negara Pasundan dan menjadikan APRA sebagai angkatan perang resminya. Selain itu, Westerling ingin menolak pembubaran KNIL dan mempertahankan kekuatan militer Belanda. Siapa sih tokoh utamanya? Nah, tokoh utama gerakan ini adalah Raymond Westerling, seorang mantan perwira KNIL. APRA juga mendapat dukungan dari prajurit Koninklijk Nederlands atau CH, Indisch Leger atau KNIL, dan Koninklijk Leger atau KL yang dipersenjatai. Pemberontakan APRA terjadi pada 23 Januari 1950. Tak lama setelah masa awal berdirinya Republik Indonesia Serikat. Di mana terjadinya gerakan utama terjadi di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, mereka juga merencanakan pemberontakan lanjutan di Jakarta, tetapi gagal terlaksana. Nah, mengapa pemberontakan ini dinamakan Ratu Adil? Jadi, Ratu Adil diambil untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat. Dalam ramalan Jayabaya, Ratu Adil dikatakan sebagai orang yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nama ini digunakan agar gerakan APRA terlihat seolah membela rakyat. Nah, apakah kalian tahu bagaimana jalannya pemberontakan APRA? Jadi, pada 23 Januari 1950, APRA dengan lebih dari 500 pasukan menyerang kota Bandung dan menduduki markas staf divisi Siliwangi. Serangan ini menewaskan sedikitnya 79 anggota APRIS, termasuk Letnan Kolonel Lempong, serta banyak warga sipil. Nah, APRA juga merencanakan penyerangan di Jakarta pada 24 Januari 1950 dengan bantuan Sultan Hamid II, termasuk rencana membunuh beberapa menteri seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun rencana ini gagal karena tercium intelijen Indonesia. Upaya diplomasi antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Belanda dan diplomasi antara Kepala Staf Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Eri Sudewo dan Panglima Divisi C, Tentara Belanda, Mayor Jenderal Engels.
gagal sehingga pemerintah RI melakukan operasi militer di Bandung dan di Jakarta untuk menumpas APRA yang dilakukan oleh APRIS. Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga pasukan Westerling atau APRA akhirnya terpukul mundur dari Bandung. Di Jakarta pula berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 4 April 1950 dan Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada tanggal 22 Februari 1950. Pada akhirnya gerakan APRA ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Dampak kegagalan APRA memperkuat posisi Republik Indonesia dan mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Gerakan ini juga memperjelas bahwa kekuatan kolonial Belanda sudah tidak punya legitimasi lagi di Indonesia. Kesimpulan, jadi pemberontakan APRA adalah upaya kelompok pro-Belanda mempertahankan kekuasaan melalui kekuatan militer, tetapi berhasil ditumpas oleh pemerintahan Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa rakyat dan pemerintah Indonesia siap mempertahankan kedaulatan negara. Q&A session. Pertanyaannya, pada rencana aksi APRA di Jakarta tanggal 24 Januari 1950, mereka berniat menyerang gedung tempat kabinet bersidang, sekaligus melakukan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan. Menteri yang menjadi target tersebut adalah A. Sultan Hamid II, B. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, C. Letnan Kolonel Lembong, D. Mayor Jenderal Ingles, E. Raymond Westerling. Setelah kalian menjawab, kunci jawaban dapat dilihat pada kolom komentar. Terima kasih. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi semuanya.